Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Yohanes ditulis dalam rangka untuk meneguhkan iman orang Kristen agar tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Sekaligus memberi jawaban dan arahan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi ajaran sesat tersebut. Melalui surat ini diingatkan agar tetap hidup di dalam kasih. Allah adalah kasih. Banyak orang yang sibuk hanya mengurusi kebutuhannya sendiri tanpa pernah memikirkan apakah hidupnya berkenan atau menjadi berkat bagi sesamanya. Sering dalam memahami kasih hanya sebatas hubungan sebab akibat. Artinya, apa yang kita lakukan pada orang lain adalah balasan dari apa yang sudah dilakukan kepada kita. Take and give. Namun orang yang meneladani kasih Kristus akan mengasihi tanpa pamrih dan penuh pengorbanan. Meskipun dalam pandangan orang lain merupakan suatu kebodohan bagi dunia ini. Kasih itu adalah suatu pendamaian, di mana Kristus digambarkan sebagai seorang pembela. Dialah pendamaian dan tebusan bagi banyak orang, supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Dengan percaya dan menerima Kristus Yesus, kita mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kondisi sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Yohanes membawa para penerima suratnya untuk mengalami kedalaman kasih yang luar biasa. Ketika ia menyebutkan kasih Allah sebagai sumber sekaligus alasan untuk mengasihi satu sama lain, kita harus mengakui bahwa kita sering gagal menunjukkan kasih yang seperti itu kepada sesama. Baik itu orang yang tidak kita kenal, teman-teman, atau anak-anak kita. Namun, kata-kata Yohanes membangkitkan dalam diri kita suatu keinginan dan kemampuan untuk mengasihi sesama. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengutus anaknya untuk menunjukkan kepenuhan kasih-Nya bagi kita. Kita sudah sepatutnya sangat bersyukur Allah tidak menarik diri dari kita. Sesuatu yang cenderung kita lakukan terhadap sesama. Meskipun perbuatan dosa kita membuat kita tidak layak, Allah tetap kukuh untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang dinyatakannya lebih dahulu mendorong kita untuk merespon dan mencerminkan kasih itu dengan saling mengasihi. Kehadiran Yesus di dunia telah membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih. Manusia, oleh karena dosa-dosanya, menjalani hidup di luar kasih, sehingga tidak mungkin mengenal Allah yang adalah kasih. Dosa telah menyimpangkan arah hidup manusia sehingga tidak lagi terarah kepada Allah, melainkan kepada keinginan daging dan keangkuhan hidup. Kasih manusia yang semestinya ditujukan kepada Allah, sesama dan ciptaan lainnya menjadi salah arah karena dosa. Namun demikian, Allah memulihkan keadaan manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Manusia yang sebelumnya tidak mengenal Allah, menjadi mengenal Allah. Kasih yang salah arah telah dikembalikan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Anugerah pengampunan membuat manusia kembali layak di hadapan Allah. Hal itu terjadi bukan karena upaya manusia, melainkan karena kasih Allah. Kita sebagai orang yang beroleh kasih Allah, yang berada dalam terang firman-Nya dan berasal darinya, harus mampu menunjukkan perilaku kasih dan saling mengasihi. Dengan saling mengasihi,
kita mengikuti teladan Kristus. Oleh karena pertolongan Allah, kita dimampukan untuk menghadirkan kasih-Nya di tengah dunia. Melalui tuntunannya, kita dimampukan untuk menyatakan kesempurnaan kasih Allah di dalam hidup kita. Kasih Allah menjadi sempurna di dalam diri kita ketika kita menerima dengan percaya bahwa Yesus Kristus mati bagi kita. Bahkan pada saat kita jauh dan melukai hati Allah, Dia berkenan mengampuni, menerima, dan memulihkan kita. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang lebih berdosa dari kita, sehingga ia tidak layak menerima kesempurnaan kasih Allah di dalam hidupnya? Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Kami diingatkan bahwa ketika kami melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, itu berarti Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Dan pada saat ini ketika Allah menunjukkan kasih-Nya, kami akan diberangkatkan untuk tugas dan pekerjaan kami dengan kasih Allah, sehingga kami dapat hidup saling mengasihi seorang dengan yang lain. Ya Bapa, tuntun kami, beri berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Segala aktivitas kami dalam satu hari ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.